Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi dengan saya Frisni. Semangat pagi ya. Oke, iya, kita bertemu lagi di Prognosa, tentunya di Rumah Sakit Panti Waluyo, program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Ya, pagi ini Prognosa khusus disponsori oleh Milna, ahlinya makanan bayi. Tentunya kalau sponsornya Milna, nah, apa yang mau kita obrolin pagi ini udah kelihatan dong ya. Sesuatu yang sangat penting buat bunda-bunda cantik di rumah. Tema obrolan kita pagi ini adalah pentingnya nutrisi pada periode MPASI. Nah, buat sobat sehat semua, stay tune terus di live IG kami karena di akhir acara, kami akan membagikan giveaway buat sobat sehat yang beruntung. Kasih attention, jangan lupa ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kami selalu mengingatkan sobat sehat semua untuk terus melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. 5M, jangan lupa ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan kendor ya, karena COVID masih ada di sekeliling kita. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga masyarakat. Oke, kemudian jangan lupa buat semua sobat sehat yang membutuhkan layanan kesehatan, jangan ragu-ragu untuk datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo dan menerima layanan kesehatan dari kami, karena Panti Waluyo aman ya. Semua tenaga kesehatan kami sudah divaksin COVID-19 dan tentu saja kami semua melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat ketika kami melayani pasien dan seluruh pengunjung kami. Nah, untuk sobat sehat yang mungkin belum bisa datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo, bisa memanfaatkan layanan telemedicine kami, tentunya dengan reservasi terlebih dahulu di telepon 0271 712077 di extension 1000 atau melalui WA, Telegram, atau SMS kami di 0815 671 7076. Oke, nah di samping saya pagi ini sudah hadir narasumber sahabat saya yang cantik. Ya, dia adalah salah seorang ahli gizi di Rumah Sakit Panti Waluyo, Ibu Yasinta Evariana, Sarjana Gizi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Frisni. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol biar kita transfer ilmunya ke bunda-bunda cantik di rumah. Siap. Ya. Nah, obrolan kita kan pagi ini tentang MPASI ya, Bu Yasinta ya. Kita langsung saja ya. Oke, MPASI itu sebenarnya apa sih? Makanan pendamping ASI ya? Iya. Kepanjangannya. Nah, itu tuh apa? Terus tujuannya ketika kita harus memberikan makanan pendamping ASI ini apa? Oke. MPASI itu sendiri namanya juga makanan pendamping ASI. Berarti memberikan makanan di sela-sela bayi minum ASI. Oke. Gitu. Jadi makanan pendamping ASI. Jadi bukan berarti kalau sudah diberikan makan terus ASINya di stop. Gitu. Jadi ASINya tetap harus jalan. Kemudian Anjurannya kita tambahi dengan makanan pendampingnya. Nah, jangan sampai setelah diberikan makan ASINya stop. Kan anjurannya ASI itu sampai umur 2 tahun. Sampai umur 2 tahun. Sampai umur 2 tahun ASI terus ya, ASI eksklusif namanya. Nah, begitu tujuannya apa? Tujuannya pemberian MPASI itu melatih bayi dalam mengkonsumsi makanan yang lebih padat. Kan nggak mungkin ASI terus sampai 2 tahun kan, karena setiap bulannya ASI itu gizinya akan berkurang. Gitu ya. Jadi begitu bayi lahir, ASI itu padat memang gizinya dan cukup memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil sampai 6 bulan. Cukup ASI saja selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, setelah itu perlu adanya makanan tambahan, pertama untuk melatih si kecil makan makanan yang lebih padat. Nah, yang kedua melengkapi nutrisinya juga karena ASI sudah mulai berkurang nutrisinya. Begitu. Karena bayi juga sudah semakin tambah besar ya, jadi nutrisinya harus jadi lebih bertambah. ditambahin lagi untuk pertumbuhannya ya. Oke, baik. Lalu mulai usia berapakah MPASI ini harus mulai kita berikan kepada buah hati kita? MPASI itu sebaiknya diberikan mulai usia 6 bulan. 6 bulan ya? Kalau dulu kita dengar mulai usia 4 bulan ya, zaman dulu kan awal-awal gencar-gencarnya MPASI
4 bulan sudah boleh diberikan macam-macam gitu ya. Sekarang karena 4 bulan itu terlalu beresiko, bisa jadi pencernaan si kecil belum siap. Jadi kita mulai di usia 6 bulan saja. Itu lebih baik. Dan nutrisi dari ASI mulai 0 sampai 6 bulan itu cukup kok. Jadi tidak perlu khawatir kalau usia 3 bulan, 4 bulan bayi nangis terus, ini waktunya dikasih makan, ada yang seperti itu ya. Jangan-jangan lapar, masih lapar. Kadang ibu-ibu kan gitu ya. Kok nangis terus, nangis terus. Ini apa kurang kenyang gitu mungkin. Iya. Tapi enggak ya, tapi aman enggak, ya. aman sampai itu umur 6 bulan cukup ASI saja. ASI saja. Kemudian 6 bulan baru mulai kita perkenalkan dengan makanan pendamping. Iya. Nah, tahapan untuk memperkenalkan makanan pendamping ASI itu seperti apa? Lalu porsi yang sebaiknya kita berikan supaya nggak kebanyakan atau kita salah ngasih sesuatu yang sebenarnya ini belum bisa dicerna, tetapi orang tua tidak tahu sehingga diberikan gitu. Nah, mungkin Bu Yesinta bisa menjelaskan buat bunda-bunda cantik di rumah. Kalau tahapan itu sendiri MPASI otomatis kan peralihan dari ASI yang cair ke padat ya. Mulai usia 6 bulan berikan yang teksturnya lembut, sangat lembut. Jadi seperti bubur yang lembut gitu ya. Bikin sendiri boleh, mau beli juga boleh gitu, asalkan kita tahu komposisi isinya apa saja. Gitu. Jadi 6 sampai 8 bulan itu bubur yang lembut. Kemudian nanti 8 sampai 10 bulan mulai agak kasar. Jadi seperti tim saring kasar gitu ya. Kemudian umur 10 sampai 12 bulan itu mulai nasi tim biasa masak nasi tapi yang lemes. Kemudian dikasih lauk yang empuk. Jadi mulai nasi lemes sama lauk-lauk yang empuk. Kemudian di atas 12 tahun atau udah mulai umur 1 tahun itu baru diperkenalkan makanan keluarga. Jadi misalnya pakai nasi boleh, tapi kalau bayinya belum bisa nasinya agak lemas, cuman lauk-lauk dan sayur-sayurnya mulai menunya menu keluarga, begitu tahapannya seperti itu. Jadi tidak boleh langsung umur 6 bulan sudah mulai makanan yang terlalu padat gitu. Iya, makanan terlalu padat. Kalau dulu orang tua zaman dulu biasanya nasi diulek. Nasi diulek terus disuapin ke anak gitu. Kalau sekarang di blender kan. Iya, ibu sekarang mungkin udah nggak kenal ulekan. Dulu nggak ada blender ya. Jadi untuk awalan mungkin bisa nasi di blender atau mungkin malah memang membuat bubur khusus ya. Sebaiknya bikin bubur khusus mungkin dari tepung beras bisa. Gitu. Jadi kalau sekarang kan awal-awal perkenalan MPASI itu pilih bahan makanan yang serealia dulu. Serealia itu misalnya beras. Jadi tepungnya tepung beras. Kemudian mungkin ada tepung beras putih, tepung beras merah gitu kan. Terus misalnya kacang hijau gitu. Jadi tepungnya dibikin bubur. Jadi pilihannya untuk 1 minggu pertama serealia dulu. Atau karbohidrat dulu bisa. Jadi misalnya kentang yang dilembutkan itu juga bisa. Jadi tidak melulu harus nasi yang di blender ya. Karbohidrat itu sumbernya banyak. Kacang-kacangan bisa ya. Bisa. Jadi seminggu pertama. Nah, seminggu kedua baru diperkenalkan ke protein. Jadi misalnya pertama buburnya cuman beras putih aja atau beras merah aja ya bahannya. Kemudian minggu kedua ditambahilah kuning telur sedikit, ditambahilah misalnya ikan gitu, ikut di blender juga. Terus mulai diperkenalkan sayur-sayuran, jadi misalnya tambahi bayam bisa, wortel, jadi ikut ke blender jadi tim saring halus. Begitu. Nah, untuk porsinya sendiri kalau untuk anak kecil mulai awal tahapan pertama itu seberapa banyak ya? Kalau porsi sih sebenarnya tidak perlu terlalu banyak. Jangan terus memaksakan anak kalau sudah mulai makan harus 1 mangkok. Nah. Itu yang biasa. Kalau ibu-ibu ini kalau anaknya makan banyak kan seneng gitu ya. Kenyang nih habis ini kan gitu. Enggak harus ya, enggak harus. Sesuai kemampuan si kecil ya. Karena dia baru mulai makan, baru belajar. Misalnya gitu ya? di awal perkenalan hanya 1 sendok atau 2 sendok itu wajar. Jadi tidak harus dipaksakan 1 mangkok. Apalagi
yang kalau orang Jawa bilang dulu ditublak ya, Nah, digendong. kadang-kadang sampai harus dipaksa-paksa gitu, nggak perlu sampai seperti perlu itu sampai ya seperti ibu-ibu. itu, karena nanti besarnya dia akan menjadi obesitas. Oh oke Begitu. baik. Jadi mungkin antara satu buah hati dengan buah hati yang lain itu berbeda-beda ya. Iya. Ada yang baru perkenalan sudah langsung mau makan banyak. Iya. Ada yang cuma sedikit aja. Iya. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kemampuan si buah si hati kecil. masing-masing. Karena kan Jadi dia nggak usah khawatir ya. Iya, nggak usah khawatir. Jadi 1-2 sendok nggak masalah karena nutrisi yang lain masih bisa dicukupi dari ASI-nya. Oke, tadi masih ada ASI juga masih ada ya. ASI-nya. Apakah kalau seperti itu bisa ditambahi dengan susu formula juga boleh dong? Kalau memang ASI-nya tidak lancar, untuk beberapa ibu mungkin tidak bisa menyusui, boleh pakai susu formula. Oke. Gitu. Jadi masih dapat lagi nutrisi dari susu formula Iya. ya. Oke, kemudian kalau untuk tahap kedua dan seterusnya ini misalnya tadi seperti daging gitu sudah mulai boleh ya? Boleh, enggak apa-apa. Jadi mulai diperkenalkan mungkin seminggu Yang pertama. agak berserat-serat gitu ya? Iya, tapi yang halus ya, di blender dulu, daging giling, ayam giling gitu. Mulai diperkenalkan lauk-lauk yang tidak menimbulkan alergi. Misalnya orang tuanya ada riwayat alergi. Ya, misalnya si ibu biasanya alergi ayam, ikan, si bapak alergi telur gitu ya. Oke. Ketika punya baby, jadi babynya itu apakah ada kemungkinan alergi, dicoba dulu satu-satu. Pertama hari ini coba telur dulu. Telur coba yang kuningnya dulu karena alergi terbesar biasanya ada di putihnya. Oh, Coba kuningnya dulu, oh enggak apa-apa. Besok lagi coba ayam, dilihat 24 jam ke depan, oh enggak apa-apa, enggak ada gatal-gatal, enggak rewel, enggak diare. Berarti aman. Besoknya lagi dicoba misalnya daging sapi. Besoknya lagi dicoba misalnya kacang-kacangan apa yang biasanya menimbulkan alergi atau ikan. Bisa coba satu-satu gitu. Mulai diperkenalkan. Diperkenalkan. Nah, lalu kalau untuk kita nih, kalau orang tua nih kan kalau bikin makanan, masak nih kan mesti dikasih bumbu, dikasih gula, dikasih garam. Ini kalau untuk adik-adik bayi ini seperti apa cara pengolahannya? Sebaiknya untuk usia kurang dari 1 tahun, jadi 0 sampai 12 bulan, hindari penambahan gula dan garam. Gula dan garam. Gula dan garam. Sama sekali tidak boleh? Sama sekali tidak boleh karena kebutuhan gula, gula kan karbohidrat sederhana, dengan kebutuhan natrium atau garam itu sendiri sudah tercukupi dari makanan yang dia makan. Oh, oke. Karena kan masih kecil, kebutuhannya belum banyak, jadi sayuran, lauk, kemudian karbohidrat itu sebenarnya mengandung gula dan garam. Cuman kita kalau sudah besar kan nggak kerasa ya, nggak kerasa asin, nggak kerasa manis gitu. Cuman untuk bayi lebih baik diperkenalkan tanpa gula garam dulu, biarkan dia merasakan rasa asli dari makanan itu. Misalnya amisnya ikan itu seperti ini, amisnya ayam itu seperti ini, supaya nanti setelah lebih dari 1 tahun dia mulai dikenalkan makanan keluarga, dia nggak akan pilih-pilih makanan. Biasanya anak tidak suka sayur karena dia merasa sayur itu pahit. Gitu. Karena kebiasaan dari mulai perkenalan sayurnya diberi garam, udah ditambahi gula. Kuah bakso gitu. Salah saya berarti. Iya benar. Biasanya ibu-ibu tuh aduh biar enak kasih gitu kan, biar bakso. bayinya senang gitu kan, kasih kuah bakso, kaldu-kaldu gitu kan. Salah ternyata ya. Iya, baik. kalau kaldu ayam, kaldu sapi murni nggak apa-apa, it's okay, tapi jangan diberikan penyedap rasa, ya. gula garam gitu. Biarkan dia rasakan aslinya makanan itu gimana. Kalau bayam itu rasanya gimana sih? Kalau brokoli di blender kan biasanya tim saring ada nasi, sayuran, lauk di blender jadi satu. Nah, dia rasakan rasa asli makanan itu seperti apa. Jadi nanti ketika sudah diperkenalkan makanan keluarga, dia suka makan sayur, nggak akan pilih-pilih makanan. Gitu. Jadi untuk awal MPASI sampai ke usia sampai 1 tahun, itu sebaiknya jangan diberi tambahan bumbu-bumbu. Iya. Gula dan garam tidak perlu. Tidak perlu. Cukup dengan rasa asli dari makanan itu sendiri ya. Oke, sebentar Bu Yesinta, ada Sobat Sehat yang bertanya. Ini dari Bapak Wahyudi Harun.
kapan panti waluyo melayani BPJS lagi? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita berdoa bersama-sama Bapak, semoga panti waluyo secepatnya ya melayani BPJS lagi. Oke, baik. Kita lanjutkan ke topik kita. Iya. Tadi sampai di pengenalan. Nah, lalu jadwal pemberiannya, Bu Sinta. Nah, jadwalnya ini namanya bayi itu memang karena makannya nggak banyak ya, berarti harus porsi kecil sering. Jangan males-males gitu ya ngasih makan si kecil gitu ya. Jadi misalnya nanti ketika sudah di YouTube nanti ada contoh jadwalnya. Jam 6 pagi minum ASI dulu lah, bangun tidur mimi ASI. Nanti sekitar 2 jam, jam 8 mulai sarapan, misalnya pakai tim saring, pakai tadi bubur halus itu bisa. Kemudian jarak 2 jam lagi, jam 10 boleh diberikan jus buah sedikit 100 cc aja, enggak masalah gitu. Nanti 2 jam lagi mulai makan siang lagi, tim saring lagi. Kemudian jarak 2 jam lagi cemilan, misalnya bisa tadi cemilan yang Milna ini bisa sebagai selingan. Ya, supaya anak nggak bosen dengan rasa yang itu aja gitu ya. Oke. Kemudian jarak 2 jam lagi, misalnya jam 4 sore ASI lagi. Nanti 2 jam lagi jam 6 sore makan malam, 2 jam lagi ASI tidur gitu kan. Gitu. Jadi makannya tetap 3 kali. Jadi pagi, siang, sore. Cuman di sela-selanya itu ada ASI, ada buah, ada cemilan. Gitu. Oke, tentunya semua dalam bentuk yang lunak, cair, lembek gitu ya. Lembek sesuai dengan usianya tadi. Sesuai dengan usianya. Oke, jadi kalau ini loh Bu Yesinta, susahnya itu kadang-kadang bayi itu kan sering tidur lama banget gitu kan. Nah, itu apa memang sebaiknya kalau memang sudah jadwalnya jam 8 atau setengah 8 ini waktunya untuk sarapan. Apakah kita enaknya membiasakan dia untuk dibangunkan, kemudian diajak sarapan, atau biar aja dulu deh gitu? Untuk bayi itu tidur itu adalah masa pertumbuhan dia juga. Dengan dia tidur, dia bisa melengkapi pertumbuhannya gitu. Jadi sebaiknya pertama dibiasakan tidur malam. Dibiasakan tidur malam aja. Jadi misalnya jam 9 atau jam 10 bayi udah tidur gitu ya. Kalau misalnya ASI kan biasanya 3 jam sekali pasti bayi kebangun minta ASI gitu kan. Tapi nanti tidur lagi. Nah, ketika pagi dia masih tidur jangan dibangunkan dulu. Tunggu dia bangun. Tapi dengan kita melatih jam-jam itu tadi memang kan tidak saklek. Tidak saklek harus dibangunkan, kasihan. Kalau sering bangun pertumbuhannya akan terhambat gitu. Jadi dibiasakan saja, molor sedikit lah enggak apa-apa. Misalnya jam 8 waktunya makan pagi, ternyata habis mimi ASI pagi dia tidur sampai jam 9. Oke, mundur jam 9. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Makanya jam 9. Nanti siang tidur lagi kita mundurkan lagi gitu, enggak apa-apa. Karena masih baru tahap pengenalan. Iya, pengenalan. Belum bisa sesuai jadwal. Masih bisa dimaklumin ya. Kemudian yang penting kalau sebelumnya setiap bayi nangis kita kasihnya ASI. Nah, kalau mulai 6 bulan ke atas bayi nangis jangan terus ASI terus gitu ya. Kenyang nanti. Nggak jadi makan. Dikasih buah, mungkin dikasih itu ya, macam-macam tadi yang udah dijelaskan. Oke, baik. Sobat Sehat, kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung tulis aja di kolom chat, nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Yesinta. Oke, baik. Nah, tadi jadwal pemberian sudah. Kemudian, nah sekarang ini Bu, di Instagram, kemudian di YouTube, ini saya sering lihat nih, sekarang itu lagi ngetren yang namanya baby lead weaning. Nah, itu sebenarnya apa sih? Nah, mumpung ada ahli gizinya, tak tanyakan sekalian biar bunda-bunda di rumah juga tahu baby lead weaning itu apa sih. Nah, gimana Bu Yesinta? Baby lead weaning atau BLW ya, trennya sekarang BLW gitu ya. Banyak Instagramer ya namanya. Iya. Itu yang punya baby itu pasti memberikan itu kemudian diupload. Nah, gitu.
bagusnya apa sih, jeleknya apa sih? Pertama, BLW itu kita adopt dari Inggris. Oh, oke. BLW itu apa? Seperti apa? BLW itu anak dibiasakan makan sendiri, mulai usia 6 bulan dibiasakan makan sendiri, dan bentuk makanannya dia mengunyah sendiri, mengambil sendiri. Jadi bentuknya panjang-panjang, jadi seperti finger snack itu, snack yang bisa dipegang gitu kan, dibiarkan makan sendiri itu sampai dia merasa kenyang sendiri dan tidak mau makan gitu ya. Karena dia sudah merasa kenyang. Sudah kenyang sendiri. Jadi tidak kelebihannya itu memang dia tidak dipaksa makan. Jadi menghindari obesitas katanya. Tidak dipaksa makan kan biasanya kalau disuapin kan dipaksa harus habis satu mangkok itu kan. Yang sudah disiapkan itu. Kalau makan sendiri yang dimakan sama yang jatuh banyak yang jatuh gitu ya. Jadi suka-suka sama babynya ya. Dia pengen ambil yang mana, makan yang mana, seberapa banyak gitu ya. Nah, para selebgram itu mungkin menerapkan itu pertama supaya memang itu lagi ngetren. Kedua, mungkin dia juga mengambil positifnya juga karena bayi bisa mandiri, belajar makan sendiri, kemudian menghindari obesitas yang katanya tadi kelebihannya menghindari obesitas, kemudian dia bisa kalau dia sudah merasa kenyang dia akan berhenti sendiri, mungkin hanya dibuat mainan, dan yang kelima melatih motorik si kecil, jadi seperti mainan anak-anak yang ada kayak slam, kayak pasir-pasir gitu, itu kan untuk melatih motorik si kecil ya. Nah itu sama seperti itu. Jadi dia belajar memegang makanannya sendiri, itu melatih motoriknya juga. Gitu. Jadi ceritanya selain berbarengan dengan pemberian MPASI, juga diperkenalkan dengan hal-hal pelatihan yang bisa melatih motoriknya. Mungkin juga warna makanannya, ada wortel yang warna oranye, ada yang warna kuning, hijau gitu mungkin ya. Oke. Itu kelebihannya di situ. Nah, kekurangannya dari baby led weaning itu sendiri yang pertama, kita tidak tahu perkembangan si kecil. Jadi bunda-bunda sendiri itu harus memantau ketika dia makan, itu harus ditungguin, tidak boleh ditinggal. Pertama resiko tersedak. Karena dia bentuknya potongannya lebih keras ya. Iya, bentuknya walaupun direbus sampai empuk dan di mulut bisa langsung hancur sendiri, cuman kan dia tidak hancur seperti bubur ya. Betul. Pasti resiko tersedak itu ada. Jadi harus ditemani ketika makan. Walaupun menghabiskan waktu 1 jam kan memang katanya tidak boleh dipaksa. Jadi seberapa lamanya anak itu makan ya itu harus ditemenin gitu. Ini bedanya jauh lebih lama kayaknya makannya. Iya, jadi harus lebih sabar. Harus gitu lebih ya? sabar. Jadi tidak bisa disambi cuci piring, disambi cuci baju, ini nggak bisa. Nggak bisa ya, harus diperhatikan karena si baby ini gigit sendiri. Kita nggak tahu seberapa besar yang digigit dan dimasukkan ke mulut gitu ya. Apakah itu bisa dikunyah dulu? Jadi juga untuk melatih gigi ya, karena lebih banyak mengunyah bayi itu giginya lebih cepat tumbuh. Gitu. Apakah masih dikunyah dulu ataukah langsung ditelan oleh bayi, kita tidak tahu gitu. Jadi harus benar-benar diawasi ya. Kalau bunda-bunda di rumah memperkenalkan metode ini untuk MPASI-nya gitu ya. Dan memang kan resiko untuk tidak obesitas nantinya itu memang ada, karena bayi kan kalau kenyang udah berhenti sendiri. Tapi resiko kurang gizi juga ada. Ketika bayi lebih banyak mainan daripada makan, jadi makanannya untuk mainan. Nah, karena warna-warni sama ibunya dibikin bentuk-bentuk yang lucu-lucu, jadi cuma disesep-sesep, gitu. Jadi nggak jadi makan, cuma disesep-sesep aja gitu kan. Jadi yang masuk cuma sari-sarinya. Jadi resiko untuk kurang gizi itu juga besar, gitu. Kecuali memang bunda tahu bahwa bayinya itu suka makan, memasukkan sesuatu ke mulut kan, umur sekitar 6, 7, 8 bulan kan suka masukin sesuatu ke mulut ya. Yakinkan tangan bersih ya, itu jangan sampai tangannya kotor. Nah, resiko kurang gizi itu juga besar. Kemudian kemudian yang ketiga, nutrisinya kira-kira belum seimbang karena yang diberikan itu harus komplit, ada karbohidrat, ada protein, ada sayurnya, ada buahnya. Jadi dalam satu piring si kecil
itu mungkin yang saya lihat biasanya bunda-bunda itu memang sudah pinter sekali memang sekarang ya, bunda-bunda membuat menu beragam itu tadi. Jadi, sudah betul ya. Iya, kadang jangan diberikan hanya satu macam aja, berarti panjang-panjang di situ tuh macam-macam. Jadi ada misalnya karbohidratnya telo, misalnya telo dipotong-potong kecil, telo atau kentang. Kemudian ada lauknya misalnya ayam giling gitu. Kemudian sayurnya misalnya wortel rebus atau buncis rebus gitu. Jadi harus seimbang. Nah, gitu. Cuman masalahnya tergantung si adik bayi yang disukai yang mana. Mungkin dia ngikit-ngikit ngerasa itu terlalu keras, ditaruh lagi pilih yang lain jadinya. Yang lain. Nah, bedanya di situ ya. Kalau kita siapkan menu yang sudah berupa bubur, yang sudah diramu dalam satu suapan, itu sudah berbagai macam isinya, itu jauh nutrisinya mungkin lebih bisa terserap sama si kecil ya. Oke, jadi mungkin boleh-boleh saja memakai metode ini, tapi tidak sepanjang hari mungkin ya. Karena mungkin pagi aja 1 kali sehari, siang aja gitu ya. Untuk yang lainnya tetap dengan metode yang bubur tadi. Jadi kombinasi aja sih sebenarnya. Betul. Oke, baik. Bu Yasinta, ada lagi sobat sehat yang bertanya, bahan makanan yang di blender apakah akan menghilangkan nutrisinya? Kalau nutrisi untuk yang di blender tidak, nutrisinya tetap ada di situ. Jadi seperti jus, kecuali makanan yang dicuci ya. Jadi dipotong-potong terus dicuci. Memang nutrisinya akan hilang tapi tidak banyak. Kalau di blender nutrisinya akan tetap di situ, tidak akan hilang karena nutrisi kan molekulnya kecil-kecil ya, vitamin, mineral dan lain-lain. Jadi mungkin seratnya jadi lebih halus gitu. Kalau untuk anak-anak kan memang untuk melancarkan pencernaan butuh serat gitu. Nah, kalau tadi cuma di blender, kalau misalnya kita bikin bubur itu kan di blender terus dipanasin. Nah, itu tidak mengurangi nutrisi juga ya? Atau mungkin ada berapa lama kita memanasinya, membuat buburnya? Kalau untuk memanaskan, yang penting tidak sampai berubah warna menjadi coklat. Misalnya sayur, jadi bayam, brokoli yang hijau, akhirnya warnanya jadi coklat, itu sudah nutrisinya sudah berkurang banyak, sudah berubah. Jadi sebaiknya untuk sayur-sayuran di blender sendiri dicampur, terakhir dipanaskan sekali sudah. Gitu. Nah, ini tekniknya nih ya. Jadi mungkin awalnya tepungnya beras dulu yang dimasak dulu. Kemudian ada lauknya masuk, sayurnya terakhir. Gitu. Nah, ada lagi pertanyaan dari Let's Jamu. Apakah boleh MPASI dipanaskan lagi? Nah, jadi misalnya tadi pagi bikin banyak porsinya, nggak habis, kemudian siangnya dipanasin lagi supaya bisa diberikan lagi kepada adik bayinya. Apakah itu aman, nutrisinya tetap terjaga atau bagaimana? Dianjurkan tidak. Dianjurkan tidak ya. Jadi lebih baik bikinnya sedikit-sedikit. Lebih baik bikinnya sendiri-sendiri, ya? selalu fresh. Karena bentuknya bubur ya, kalau dipanaskan sebenarnya kalau disimpan di dalam kulkas itu masih bisa tahan lah, paling tidak sampai misalnya makan pagi bikin, makan siang diangetin lagi, dimasukin magicom gitu ya, misalnya biar anget lagi. Cuman dianjurkan untuk lebih baik fresh saja. Gitu. Jadi lebih baik setiap kali mau makan dibikinkan, gitu ya. Itu akan lebih nutrisinya terjaga dan benar-benar bisa terserap. Lalu lagi dari Let's Jamu, untuk keamanan dan kandungan gizi MPASI sebaiknya pilih yang mana? Yang instan atau yang buatan rumah? Nah, untuk keamanan itu sendiri sebaiknya kalau mamah-mamahnya, bunda-bundanya pada slow gitu, longgar gitu, lebih baik bikin sendiri. Dari gitu. bahan-bahan alami, jadi dia fresh, gitu ya. Dia tahu apa yang dimakan si kecil. Jadi misalnya si kecil ini kayaknya kurang sayur deh gitu, dia bisa nambahin sendiri. Kurang protein deh, proteinnya tahu seberapa banyak. Sebenarnya instan pun sebenarnya juga harus teliti, kita harus baca kandungan nutrisinya. Harus diberikan berapa banyak, itu nutrisinya berapa banyak, sesuai enggak dengan nutrisi kalau kita bikin sendiri. Gitu. Cocok enggak dengan kebutuhan si kecil juga gitu ya? Harus dibandingin. Jadi memang instan pun sebenarnya tidak masalah untuk bunda-bunda yang memang sibuk,
tapi ya memang harus diperhatikan nutrisinya, kandungan nutrisinya paling tidak. Ya? Oke. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Ratih Sukmanti. Apakah pemberian MPASI yang bervariasi juga bisa membantu agar anak tidak pilih-pilih makanan? Bisa sekali, bisa sekali. Jadi tidak melulu harus satu bahan makanan, kita ganti-ganti. Karena usia 6-12 bulan itu anak tidak pemilih. Jadi apapun yang dimasak ibunya, apapun yang masuk ke mulutnya pasti dimakan kan? Benar, karena dia belum tahu. Dunia ini ada apa aja ya. Ibunya yang memperkenalkan. Nah, lebih baik diperkenalkan pada usia segitu, karena nanti setelah usia 12 bulan, dia mulai merasakan makanan keluarga yang berbumbu itu tadi, dia akan milih, oh ini enak, ini enggak enak gitu. Jadi kalau sudah semuanya sudah tahu rasanya, anak tidak mau makan itu bukan berarti dia milih-milih tidak suka, cuman dia kaget dengan rasanya. Jadi misalnya usia 8 bulan kita perkenalkan misalnya buah naga, misalnya ya buah naga. Makan buah naga dilepeh. Gitu. 2 kali makan buah naga dilepeh. Jangan langsung menyimpulkan, oh ini nggak suka buah naga. Untuk anak itu rasa yang baru, butuh 15 kali perkenalan sampai dia merasakan ini rasanya buah naga gitu, ini enak gitu. Jadi jangan menyerah di 2 kali percobaan. Kalau sudah 15 kali dia menolak, berarti ya benar-benar memang nggak suka. Tidak suka. Gitu. Jadi harus sabar sekali ya jadi ibu ya. Oke, 15 kali percobaan. Jangan keburu-buru divonis anak saya nggak suka gitu ya. Iya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Twinda. Jenis ikan apa yang boleh diberikan untuk MPASI anak kurang dari 1 tahun? Jenis ikan ini. Jenis ikan. Kalau tidak ada alergi ikan, semua ikan boleh, nggak masalah. Mau ikan laut, mau yang laut dalam yang sering ibu-ibu cari untuk MPASI biasanya ya, salmon dan lain-lain. Boleh ikan air tawar, nutrisinya sama, proteinnya sama gitu. Dari lele, bandeng, tuna, apalah semua. Salmon, tenggiri, mau apa aja boleh semua, nggak masalah. Ya. Yang penting jangan sampai katutan durinya. Nah, malah nanti masuk ke dokter Agus nanti jadinya. Iya, kalau nutrisinya semuanya baik ya. Oke, hati-hati dalam menyajikannya. Oke, baik. Dari Bapak Mikael Yon, ada pertanyaan, baikkah jika anak tiap hari makan telur? Anak saya mau makan semua makanan yang diberikan. Wah, keren ini. Tetapi jika pakai telur, makannya akan lebih banyak. Nah, itu. Asal tidak ada alergi tidak masalah. Oke. Asal tidak ada alergi, tapi perlu diperhatikan juga kandungan nutrisinya. Untuk usia misalnya anak 1 tahun itu proteinnya harus berapa banyak. Berarti sehari telur berapa misalnya. Telur 2 atau 3 boleh. Misalnya dia mau sehari makan 6 kali, ya telurnya 1 dibagi 2, misalnya sehari bolehnya 3 butir misalnya ya. Dia sehari makan 6 kali, telurnya dibagi 2, 1 telur bagi gitu. Supaya tidak terlalu tinggi protein yang kita berikan ya. Asal tidak ada alergi. Gitu. Nah, buat bunda-bunda di rumah mungkin juga bisa untuk selingan kita berikan Milna, ahlinya makanan bayi yang tentu saja rasanya beraneka ragam dan dibuat berdasarkan tahapan-tahapan MPASI juga. Oke, baik. Bu Yasinta, untuk closing dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, tips apa yang mungkin bisa Ibu Yasinta berikan untuk bunda-bunda cantik di rumah supaya tidak mengalami kesulitan dalam memperkenalkan MPASI? Tipsnya yang pertama, makan itu harus menyenangkan. Menyenangkannya jadi kita buat suasananya supaya si baby tidak terpaksa makan, tidak stres, tidak tertekan buat dia ya. Kebanyakan anak tidak mau makan bukan karena rasa makanannya, karena anak umur segitu kan masih belum bisa membedakan rasa makanan, belum tahu ini enak atau enggak karena baru pertama kali coba semua. Jadi yang membuat dia tidak mau makan biasanya suasana pada saat makan. Kalau dia terlalu sering dipaksa, dia akan semakin nggak mau makan. Dia pikir makanan itu adalah hukuman. Nah, itu yang perlu dilatih untuk ibu-ibu. Jadi tidak perlu
nyuapin anak sambil marah-marah jangan. Iya. Ya saya mau kalau nggak endang-endang gitu, nggak cepet-cepet makan ya, gemes. Kemudian jadi mamahnya tensinya jadi naik gitu ya. Oke. Nah, buatlah suasana menyenangkan pada saat makan. Jadi walaupun habisnya nggak banyak, nanti dicoba. Ya memang butuh kesabaran sih. Nanti dicoba lagi. Misalnya dia cuma mau 2 sendok, nanti dicoba lagi gitu. Oke, yang penting adalah suasana yang menyenangkan buat si kecil ya. Iya, betul. Super sekali ya. Oke. Nah, sebelum kami tutup, tidak lupa untuk giveaway dari Milna, ahlinya makanan bayi, untuk 2 orang sobat sehat yang beruntung. Nah, Ibu Yesinta mungkin bisa memilih dari sobat sehat yang tadi sudah beratensi bersama kita. Silakan dipilih 2 orang yang beruntung untuk bisa mendapatkan gift dari Milna, ahlinya makanan bayi. Susah ini yang tanya banyak ya. 2 ya? 2, oke. Oke. Yang pertama adalah deng. Kepada siapakah nih yang beruntung? Oke lah, let's jamu aja. Oke. Bunda Let's Jamu mendapatkan 1 gift dari Milna. Kemudian untuk yang kedua? Yang kedua saya berikan kepada deng. Siapakah dia yang beruntung? Oke. Ya. Sebentar. Baru mencari inspirasi rupanya. Oke, baik. Oke, Mikalion aja. Oke. Gift yang kedua diberikan kepada Bapak Mikalion ya. Selamat buat 2 sobat sehat yang beruntung mendapatkan giveaway hari ini dan bisa konfirmasi lewat DM IG untuk pengambilan hadiahnya. Baik. Sudah banyak yang kita bicarakan hari ini dan semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat buat sobat sehat di rumah, terutama buat para bunda-bunda cantik yang sedang mempersiapkan MPASI untuk buah hatinya. Nah, bagi sobat sehat yang tertinggal, acara ini bisa mengulang kembali di IGTV @rspantiwaluyo_Surakarta atau mungkin juga bisa masuk ke YouTube channel kami di RS Fanti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Nah, terakhir kami ingatkan kembali untuk bisa memakai layanan telemedicine kami setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 14. Ini nanti tergantung dokternya ya. Bapak Ibu sobat sehat bisa melakukan reservasi dahulu melalui telepon di 0271 712 077 di extension 0 atau 1000. Kemudian bisa juga melalui WA, Telegram atau SMS kami di 0815 671 7076. Baik. Akhir kata kami berdua pamit undur diri. Dan jika ada di dalam kami menyampaikan program ini ada kesalahan yang tentunya tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, salam sejahtera, sampai jumpa.